Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melahirkan manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena sifat ilmu itu selalu dilekatkan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan sifat amalan. Allah tidak menyukai orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan amalnya. Tidak mengamalkan ilmunya. Seperti halnya Nabi SAW menyifati amalan yang baik dengan pengetahuannya. Bahkan Al-Quran melarang kita mengerjakan satu perbuatan tanpa didasari dengan dasar pengetahuannya. Turunlah Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan sampai Anda mengikuti satu aktivitas tapi tidak tahu dasar pengetahuannya. Bahkan tadi di CMNP saya sampaikan, maaf ya teman-teman, kadang-kadang kita sering bercanda atau melakukan perbuatan ini. Padahal ini kata Quran walaupun sederhana itu nggak boleh dikerjakan. Misal, ayo ikut saya yuk. Kemana? Nggak usah banyak tanya, pokoknya ikut aja dulu. Dan Anda ikuti itu. Nah itu padahal kalau pakai pengetahuan Quran itu nggak boleh. Kalau kita gunakan tuntunan Quran itu nggak boleh. Karena Anda tidak tahu mau dibawa kemana. Boleh jadi dibawa ke tempat maksiat dan sebagainya, itu yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi pekerjaan tanpa ilmu juga tidak baik. Ya, ilmu tanpa amal disebut juga dengan sesuatu yang gersang. Dan ilmu yang kemudian tidak diamalkan bahkan dikecam oleh Al-Quran. Apalagi ustadz yang tidak mengamalkan isi dari apa yang disampaikan pada jamaahnya. Itu sangat fatal. Ya, bahkan disebut oleh Quran seperti orang yang kehilangan akalnya. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, engkau pandai menyuruh orang lain mengerjakan satu kebaikan, sedangkan kau tidak mengamalkannya, lupa dirimu. Dan kamu tahu isi Alkitab, isi Al-Quran. Afala ta'qilun, kemana akal kamu kata Quran? Ya, karena itu teman-teman sekalian, ya untuk itu kita berusaha bermohon pada Allah, semoga yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengangkatan derajat ini, cirinya dua. Jadi kalau Anda ingin mengukur apakah berhasil tidak belajar kita, termasuk anak Anda kalau sekolah, bagaimana indikator Al-Qur'annya disebut berhasil dia oleh Allah. Ya, disebut berhasil oleh Allah. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Jadi kalau Anda menyekolahkan anak-anak, termasuk Anda juga belajar ikut ta'lim, ukurannya dua kata Quran. Ya, perhatikan di ujung ayatnya, Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu, walladhina utul ilma darajat, dua. Di keberhasilan orang belajar itu, kata Al-Quran, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, di mana pengangkatan pertama? Diberikan tambahan di dua hal. Ya, hal pertama, perhatikan baik-baik. Yarfa'illahu alladhina amanu, imannya dulu. Amanu minkum. Jadi disebut pelajar itu dengan orang-orang beriman. Kata para ulama, salah satu maknanya bukan hanya menunjukkan yang belajar orang beriman, bukan. Tapi menunjukkan dengan belajarnya itu imannya pun jadi terangkat. Disinilah kata para ulama, kalau Anda ingin mencari tempat belajar, termasuk menyekolahkan anak-anak Anda di mana dia sekolah, carilah sekolah yang bukan hanya meningkatkan pengetahuannya, tapi saat yang bersamaan meningkatkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda kenal Maryam? Baik. Saya terlalu cepat? Baik, saya lambatkan sedikit. Ibu kenal Maryam? Tidak, alhamdulillah ya. Baik. Tayyib. Maryam itu saat ibunda dan ayahandanya bercita-cita bahkan bernazar kepada Allah supaya anaknya jadi ahli ibadah, itu bukan sekedar berdoa, Bu. Anda boleh cek di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai dengan ayat 37. Sebelah kiri di mushaf pertengahan sampai dengan akhir ayatnya, sampai bawahnya. Baik, lihat baik-baik. Sejak dalam kandungan, ibunya berdoa. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ya Allah, saya bernazar anak saya ini, saya siapkan menjadi ahli ibadah. Mohon terima ya Allah, mohon terima. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Perhatikan duhai para orang tua yang mengharapkan anaknya jadi anak saleh. Tidak cukup Anda berdoa kepada Allah, anak Anda jadi saleh. Ternyata ketika lahir, diberi nama yang baik, Maryam. Didoakan kepada Allah. Perhatikan, saat didoakan itu, dicarilah kemudian guru yang baik, yang bisa mengantarkan pada kesolehannya.
Pada saat itu yang paling soleh dan pintar, itu Nabi Zakaria. Dia ketika mencari pembimbing, cari guru, bukan cuma pintar, cari yang soleh sekalian. Kalau cuma pintar banyak, dan persaingannya pun, aduh, nggak susah. Anda mencari orang pintar, non-muslim pun mencari yang pintar juga. Lantas apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Maka orang beriman itu bukan hanya mencari guru bagi anak yang membuat dia pintar, tapi coba cari yang bisa mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Anda mencari guru yang demikian, maaf, pintarnya meningkat, solehnya pun tumbuh. Apa faidahnya anak Anda jenius tapi tidak patuh pada orang tuanya? Salat ditinggalkan, amal baik tidak dihiraukan, tidak ada faedahnya. Maka dari itu kemudian membuat tempat yang baik, mihrab. Mihrab dibuatkan tempat untuk ibadah. Gurunya dicarikan namanya Zakaria. Begitu doanya disampaikan, gurunya kemudian dimintakan kepada Allah, dipilih yang terbaik. Yang ketiga tempatnya ada, maka apa yang terjadi? Turun ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kata Allah, saya terima ikhtiar orang tua. Fokus Bu ya, Pak ya. Ikhtiar itu akan diterima oleh Allah jika doanya disandingkan dengan ikhtiar kitanya, usahanya. Jadi kalau Anda tidak hanya sekedar berdoa, tapi tidak usaha, maka Allah belum tentu menerima doa Anda dalam hal yang Anda cita-citakan. Anda ingin anaknya soleh, rajin sholat, tapi Anda cuma berdoa, disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Bagaimana anak Anda bisa jadi ahli sholat? Kalau Anda ingin diterima doanya oleh Allah, Anda berdoa, ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran, anak saya rajin sholat. Cara ikhtiarnya, doa ini sandingkan dengan ikhtiar. Cari sekolah yang selain mengajarkan dia ilmu, mengajarkan bagaimana cara menghafal Quran. Cara dia menunaikan sholat. Itu yang disebut dengan ilmu yang baik, mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk antum yang hadir di majlis ilmu, belajar dengan ustadz manapun, termasuk dengan saya. Catat baik-baik. Kalau pelajaran yang saya sampaikan tidak membuat iman Anda meningkat, tidak menjadikan Anda lebih dekat dengan Allah, catat kalimat ini. Tinggalkan saya, cari ustadz lain yang lebih baik bisa mengajarkan Anda. Karena tidak ada faidahnya Anda belajar dengan seorang ustadz yang tidak mengangkat iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang Anda pelajari dengan saya tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tidak membuat ibadah Anda meningkat, tidak termotivasi menjadi lebih baik, tinggalkan saya. Saya tidak mengatakan Anda ikut dengan saya, tinggalkan saya, cari ustadz yang lebih baik yang bisa mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jadi yang dilihat, lihat manhajnya. Lihat keterangan Qur'annya. Lihat ukuran hadisnya. Itu yang bisa mendekatkan kita dengan kemuliaan dalam kehidupan. Dan yang kedua, itu bertambah pengetahuan. Iman nambah, ibadah semangat, tapi ilmu nggak ada, repot juga. Ya Allah, saya ingin hijrah. Mulai besok saya akan berubah, ya Allah. Saya akan sholat subuh, nggak apa-apa, 4 rakaat. Nggak bisa. Tetap 2. Ya, jadi tidak harus peningkatan iman diimbangi dengan, mohon maaf ya, semangat yang tidak biasa. Jelas sampai sini? Baik.